والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebagai bahan hafalan kita sebutkan dulu bab mansubatil asma. Qala al-mu'allifu al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimatullah alaih. Bab mansubatil asma, bab isim-isim yang mansub. Bab isim-isim yang mansub. Kata beliau, al-mansubatu 15. Isim-isim yang mansub itu ada 15. Ada 15. Padahal 15 di sini barakallahu fikum, setelah dihitung kurang lebihnya cuma 13. Setelah dihitung kembali ternyata kurang lebihnya sekitar barakallahu fikum 13. Nanti antum hitung sendiri. Naam. Kata beliau wahiyya al-maf'ul bih. Pertama maf'ul bih. Wal masdar wa dzarfuz zaman wa dzarful makan wal hal wa tamyiz wal mustathna wasmul la wal munada wal maf'ul min ajlih wal maf'ul ma'ah wa khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha wa tabi'il mansub wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal 'athfu wa tawqidu wal badalu. Itu besok yang antum hafal. Jadi rincian sekarang yang kita akan rinci adalah yang tertulis dalam papan tulis ini. Sekarang kita memasuki isim-isim mansub. Isim-isim marfu' sudah selesai. Antum enggak usah bingung. Isim marfu' sudah selesai. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, tawabi' lil marfu', ya enggak? Sekarang isim-isim yang mansub. Antum perhatikan baik-baik. Al-asma'ul mansubah, isim-isim yang mansub. Pertama al-maf'ul bih. Al-maf'ul bih ini seringnya diartikan apa? Yang terkenai perbuatan. Yang terkenai perbuatan. Itu seringnya diartikan seperti itu. Kalau diglobalkan lagi, yang di. Paham ya? Kalau fa'il yang daraba Muhammadun Zaidan. Siapa yang memukul Zaid? Muhammad berarti fa'il. Siapa yang dipukul? Muhammad berarti maf'ul. Apa maksudnya? Contohnya daraba Muhammadun Zaidan. Daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad telah memukul Zaid. Siapa yang memukul? Muhammad berarti fa'il. Siapa yang dipukul? Zaid berarti maf'ul. Paham? Seringnya diartikan apa? Yang terkenai perbuatan. Ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammad. Siapa yang dilihat? Siapa yang dilihat? Muhammad berarti maf'ul. Ra'aitu, siapa yang melihat? Aku berarti fa'ilnya ta itu fi mahalli raf'in. Paham? Yang kedua, al-masdar. Al-masdar yang diinginkan di sini maksudnya adalah al-maf'ul al-mutlaq. Al-maf'ul mutlaq. Dinamakan maf'ul mutlaq nanti akan kami sebutkan dalam rinciannya nanti. Dinamakan maf'ul mutlaq li'annahu mutlaqun anit taqyid. Karena dia itu apa? Tanpa terikat sama sekali. Dia benar-benar kosong dari ikatan. Kosong dari ikatan. Berbeda dengan maf'ul bih, ada bihnya ya enggak? Maf'ul ma'ah ada ma'ahnya. Maf'ul li ajlih ada lamnya. Maf'ul fi ada fi'nya, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau itu maf'ul mutlaq. Enggak ada embel-embelnya di belakangnya. Paham ya? Enggak ada embel-embelnya atau embel-embelan teman. Tidak tambahan di belakangnya enggak ada. Maf'ul mutlaq. Betul lihat. Maf'ul mutlaq. Enggak bihi wala fi wala ma'ah. Berbeda dengan maf'ul yang lainnya. Maf'ul li ajlih ada lamnya. Maf'ul ma'ah ada ma'anya. Maf'ul fi ada fi'nya. Maf'ul bih ada ba'nya, ya enggak? Tapi kalau itu maf'ul mutlaq. Paham insyaallah ya? Dinamakan maf'ul mutlaq kenapa? Li'annahu mutlaqun 'anit taqyid, karena kosong dari ikatan atau tambahan. Paham insyaallah? Melihat contohnya. Darabtu Muhammadan darbatan. Aku telah memukul Muhammad dengan satu kali pukulan. Karena nanti maf'ul mutlaq terbagi menjadi 3 pembahasannya nanti aja ya. Ada yang untuk menguatkan fi'ilnya, ada yang menunjukkan jenis pukulannya, jenis perbuatannya, ada yang menunjukkan berapa kali perbuatan tersebut dilakukan. Kalau darbatan timbangannya apa? Fa'latan. Maf'ul mutlaq yang setimbang dengan fa'latan menunjukkan apa? Berapa kali perbuatan dilakukan. Paham ya? Jadi kalau darbatan sekali pukulan. Kalau darbatain 2 kali pukulan. Kalau darabat berkali-kali pukulannya. Paham belum? Jadi darbatan timbangannya apa? Fa'latan. Akaltu aklatan. Berarti berapa kali makan? 1. Jalastu jalsatan. Berapa kali duduk? 1. Timbangannya fa'latan. Namanya maf'ul mutlaq. Namanya apa? Maf'ul mutlaq. Naam. Darabtu Muhammadan darbatan. Aku memukul Muhammad dengan sekali pukulan. Mahum soalan ini? Naam. Berikutnya, darfuz zaman wa darful makan.
Dzaraf zaman dan dzaraf makan dikenal dengan maf'ul fih. Dikenal dengan apa? Al-maf'ul fih karena di dalamnya mengandung makna fi. Mengandung makna apa? Fi di dalamnya. Nah, tapi maknanya ini enggak boleh antum ungkapkan dilafadzkan fi itu. Paham ya? Benar-benar makna di dalam ada fi, tapi kalau antum tulis kurang tepat. Paham ya? Contohnya jalastu Muhammadun fi amamika. Kurang tepat kan? Jalastu Muhammadun fi amamika. Tepat enggak? Kurang tepat. Jalasta Muhammadun amamaka. Muhammad telah duduk di depanmu. Ada makna fi enggak? Ewa. Jadi kalau antum jumpai artikel dzarf zaman, dzarful makan, itu bisa di-i'rab dengan maf'ul fi. Amama maf'ulun fi itu. Bukan bih ya. Amama maf'ulun fi mansubun 'ala dzarfiyyah al-makaniyah. Wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih wa huwa mudhaf wal kaf fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ini contoh untuk yang maf'ul apa? Ini contoh yang dzaraf apa? Dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman kalian ya. Dzaraf zaman kemana? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum kemana? Contohnya zaba Muhammadun al-yawm. Muhammad telah pergi pada hari ini. Al-yawma dzaraf apa? Dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Dzaraf artinya apa sih dzaraf itu? Dzaraf itu artinya adalah wi'a. Tahu wi'a enggak tuh? Apa artinya? Wi'a. Coba ucapkan. Wi'a. Wi'a itu wadah. Jadi dzaraf itu wadah, wadah suatu kejadian. Imma wadahnya itu waktu, imma wadahnya tempat. Karena kejadian tidak pernah terluput dari dua perkara ini. Ada waktunya, ada tempatnya. Paham ini maksudnya? Antum taruhlah sekarang contohnya ditanya orang. Tadi ada kecelakaan tadi. Di mana? Enggak di mana-mana. Kapan? Enggak kapan-kapan. Kan kurang tepat. Pasti ada waktunya, ada tempatnya. Di mana? Di depan pom bensin. Kapan? Setelah zuhur. Ada waktunya enggak? Paham maksudnya nih? Jadi dzaraf itu artinya adalah wi'a. Secara bahasa artinya dzarfun itu wi'aun. Semacam wadah. Wadah suatu kejadian. Itu namanya dzaraf. Wadah suatu kejadian. Kapan terjadinya? Hari ini, al-yauma. Di mana? Amamal masjid, di depan masjid. Paham belum? Jadi wadah suatu kejadian itu imma tempat, imma waktu. Yang tempat namanya dzaraf makan, yang waktu namanya dzaraf apa? Zaman. Dikenal dengan al-maf'ul fi. Nah, jadi nanti kalau antum i'rab al-yauma, boleh antum al-yauma dzarfuz zaman mansubun 'ala dzarfiyyah az-zamaniyah, atau boleh juga antum sebutkan al-yauma al-maf'ul fi. Al-yauma maf'ulun fih, boleh. Maf'ulun fih mansubun 'ala dzarfiyyah az-zamaniyah wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Karena untuk maf'ul fih ini dzaraf zaman atau dzaraf makan, kalau dzaraf makan itu hukum asalnya semuanya mu'rab kecuali huna sama hunaka. Huna sama hunaka mabni. Hunaka mabni, enggak boleh hunaika, enggak ada. Atau hunuka enggak ada. Hunaka, huna itu mabni. Dzaraf apa itu? Hunaka makan, ya enggak? Mabni fi mahall nasbin. Adapun kalau ini aslinya mu'rab ini, al-yauma, al-yaumu, al-yaumi bisa kan? Cuman syaratnya nanti disebutkan dalam definisi, nah barakallahu fikum, bahwasanya yang namanya maf'ul fi itu harus ada takdir fi dan dia itu isim yang mansub. Nanti akan sebutkan. Yang keempat, al-hal. Nahwu ja'a Zaidun raqiban. Zaid telah datang dalam keadaan berkendaraan. Hal itu seringnya diartikan dalam keadaan. Ingat-ingat itu, dalam keadaan. Kalau antum artikan cocok dalam keadaan, hala kaunihi, dalam keadaan dia tepat, berarti itu hal. Rinciannya nanti pada bab tersendiri. Ini kan globalnya, rinciannya nanti. Ja'a Zaidun raqiban. Zaid telah datang dalam keadaan kendaraan. Ja'a Muhammadun bakiyan. Muhammad datang dalam keadaan menangis, berarti hal. Apa maksudnya ya? Naam. Wala tamshi fil ardi marahan, wala tamshi fil ardi marahan. Jangan engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Berarti marahan sebagai apa? Hal, ya enggak? Nah, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batilan. Batilan hal. Nah, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dalam keadaan batil.
Berarti lan sebagai apa berarti? Hal. Paham ya? Naam. Berikutnya tamyiz. Melihat tamyiz. Nahwu ishtaraitu 20 kitaban. Tamyiz itu didatangkan untuk memperjelas. Memperjelas apa? Kalau hal memperjelas keadaan. Muhammad datangnya keadaannya bagaimana ya? Keadaannya berkendaraan, hal. Keadaannya bagaimana? Kita dilarang berjalan di muka bumi dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan sombong, hal. Kalau tamyiz itu yang menjelaskan apa? Zat. Menjelaskan zat atau penisbahan. Itu namanya tamyiz, nanti akan kita lewati. Dia penjelas. Al-ism al-mansub al-mufassir, menjelaskan dia. Menjelaskan apa? Zat atau penisbahan itu tamyiz. Kalau hal menjelaskan apa tadi? Keadaan kalau hal. Ishtaraitu 20, aku beli 20. Orang nanya 20 apa? Ya enggak? Ishtaraitu 20, aku beli 20. 20 apa? 20 ayam, 20 kambing, 20 sapi, ternyata ishtaraitu 20 kitaban. Aku membeli 20 kitab. Jelas atau enggak? Jelas, menjelaskan zatnya. Paham ya? Nah, kalau nisbah apa contohnya? Tasabbaba Zaidun, Zaid telah bercucuran. Bercucuran apanya? Ludahnya, atau air keringatnya, atau darahnya. Ternyata tasabbaba Zaidun araqan. Zaid telah bercucuran keringatnya. Nah, itu penisbahan, itu nanti pembahasannya ya. Akan kita lewati, ini global dulu. Yang jelas antum sudah paham ya? Bedanya tamyiz dengan hal, bedanya paham ya? Kalau hal itu menjelaskan apa? Keadaan. Kalau tamyiz menjelaskan zat atau penisbahan yang masih mubham, belum diketahui. Paham belum? Antum kalau ngomong gini, ishtaratu 20, aku beli 20. Orang bertanya-tanya enggak kira-kira? Bertanya-tanya enggak? Bertanya-tanya 20 apa yang antum beli? 20 ayam atau 20 apa? Nah, ternyata ishtaratu 20 arnaban. Aku beli 20 kelinci misalkan. Seperti itu. Mahum soalnya ya? Nomor 6. Al-mustasna. Al-mustasna sekarang. Al-mustasna itu sesuatu yang dikecualikan, mustasna itu. Nahwu qamal qaumu illa Muhammadan. Masuk atau enggak itu? Ini masuk semuanya nih, enggak usah bingung, masuk semua ini. Qamal qaumu illa Muhammadan, syahidnya Muhammad. Di dalam mustasna ada 3 rukun, ingat-ingat. Al-mustasna, al-mustatsna minhu, adatul istisna. Yang dikecualikan darinya alat yang digunakan untuk mengecualikan. Qamal qaumu, kaum itu berdiri. Yang antum pahami apa? Semuanya berdiri, ya enggak? Illa Muhammadan, kecuali Muhammad. Muhammad ini namanya mustasna yang dikecualikan. Illa namanya adatul istisna, alat yang digunakan untuk mengecualikan. Al-qaumu yang dikecualikan darinya namanya mustasna minhu. Paham belum? Jadi mustasna itu yang jatuh setelah illa. Kalau mustasna minhu yang jatuh sebelum illa. Paham? Paham soal ini? 3 rukun ini dihafal ya. Al-mustasna yang jatuh setelah apa? Illa. Mustasna minhu yang jatuh sebelum illa. Illa itu sendiri namanya apa? Illa itu sendiri adatul istisna, alat yang digunakan untuk apa? Mengecualikan. Nanti datang pembahasannya. Mahum insyaallah, syahidnya mansub. Berikutnya isim la. Yang berikutnya isim la. Nahwu la taliba ilmin hadirun. Tidak ada pencari ilmu yang hadir. Lah kok bisa? Bisa enggak? Mungkin enggak gitu? Mungkin enggak? Contohnya tidak ada pencari ilmu yang hadir. Contohnya apa? Libur. Paham ya? Libur kan mungkin libur enggak ada yang hadir sama sekali kan? Nah, syahidnya ini atau lain syahidnya. Taliba. Syahidnya ini. Perhatikan, taliba ini mansub dia. Ini rinciannya nanti sebenarnya. Karena kalau sekarang panjang lebar nanti enggak cukup waktunya. Ini rinciannya nanti, ada yang mabni, ada yang mu'rab, ini yang mu'rab ini. La taliba ilmin hadirun. Enggak ada pencari ilmu yang hadir. Antum baca la talibu ilmin khata'. La talibi ilmin keliru. La taliba mansub dia. Paham? Isim la mansub. Paham maksudnya? Berikutnya al-munada. Al-munada yang ana sebutkan sini yang mudah dan juga bisa dilihat. Wa illa munada ini nanti pun juga ada yang mabni, ada yang mu'rab. Pembahasannya nanti. Yang mu'rab dulu. Ya Abdullah. Ya Abdurrahman. Ya Abdul Fattah. Ya Abdullah keliru. Ya Abdurrahman keliru. Ya Abdul Fattah keliru. Abda mansub. Paham ya? Nah, kalau orangnya umum enggak ditentukan orang tertentu, ya rajulan. Kalau orang tertentu ya rajulu. Kalau nama orang semula tanwin jadi enggak tanwin, ya Muhammadu, ya Zaidu. Pembahasannya nanti. Itu yang mabni, yang mu'rab seperti ini. Ya taliba ilmin, ya taliba ilmin. Ya Aba Abdullah, ya Aba Abdurrahman,
Dulu di Damat, di Yaman ada kisah orangnya ini ngayal, orang Arab tapi ngayalnya apa? Dia kalau manggil ya Abu Abdurrahman katanya. Ya Abu Abdurrahman, kita tegur, ini khata ya akhi, akhta'ta ya akhi, malak, ada akhta'ta, kamu keliru. As-shawab an taqul ya Abu Abdurrahman, kata. La, Abu idza kana kabir katanya. Bab Abu itu kalau besar, Aba idza kana wasat, pertengahan. Wa idza kana shaghir ya Abi katanya. Jadi kalau manggil dia seringnya kalau orang besar ya Abu Abdurrahman. Kalau pertengahan ya Aba Abdurrahman. Kalau kecil ya Abi Abdurrahman. Kita katakan keliru, lahan itu, jangan diikutin. Yang benar ya Aba Abdurrahman, masuk. Naam. 9. Al-maf'ul li ajlih atau al-maf'ul min ajlih atau al-maf'ul lah. Enggak usah bingung, tiga ini sama semuanya. Maf'ul li ajlih, min ajlih lah, sama. Seringnya diartikan dalam rangka. Bedakan. Hal dalam keadaan, maf'ul li ajlih diartikan dalam rangka. Bedakan ya cara ngartikannya ya, nanti biar enggak bingung karena mirip. Tapi kalau antum bisa bedakan mudah. Nah, maf'ul li ajlih ini seringnya masuk dalam perbuatan amalan hati. Cinta, ikhlas, mengharapkan. Hati bukan itu? Amalan hati. Ya enggak? Ya ta'alaq bi af'alil qulub, amalan-amalan hati. Contohnya, sholaitu ibtigha'a wajhillah. Aku salat dalam rangka atau dalam keadaan, dalam rangka di sini. Antum artikan dalam keadaan enggak tepat karena hal nanti syaratnya harus isim fa'il atau yang semisalnya, harus sifat. Nah, kalau ini ibtigha' masdar, ya enggak? Cuman i'rabnya bagaimana? Ibtigha'a maf'ulun li ajlih, maf'ulun ajlih, mansubun wa alamatun ismihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Ngartikannya bagaimana? Aku salat dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Paham belum? Nah, zurtu ummi hubban laha. Aku mengunjungi ibuku dalam rangka cinta kepadanya. Dalam rangka. Nah, seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Berikutnya yang nomor 10, al-maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ah ini barakallahu fikum menunjukkan kebersamaan. Tapi nanti ada yang wajib nasab, ada yang boleh nasab, boleh ataf nanti. Antum lihat karena ada wawunya. Wawu apa namanya? Wawu ma'iyyah. Wawu apa namanya? Wawu al-ma'iyyah. Safartu wal qamara. Aku safar bersamaan dengan bulan. Masa bulan bisa safar. Nah, ini nanti dinamakan dengan apa? Yang wajib nasab. Kalau setelah wawu ini enggak bisa melakukan pekerjaan sebelum wawu, maka wajib nasab. Apa pekerjaan sebelum wawu? Safar. Bulan bisa safar enggak bulan? Bulan bisa safar enggak bulan? Enggak bisa. Tapi cahayanya menyertai orang safar bisa enggak? Ayo, itu maksudnya. Dzakartu wal misbah. Aku murajaah bersamaan dengan cahaya lampu. Cahaya lampunya murajaah enggak? Enggak, yang murajaah siapa? Orang, tapi beriringan dengan cahaya lampu. Paham? Itu nanti wajib nasab. Safartu wal qamara. Dzakartu wal misbah misalkan. Mahum soalnya? Ewa. Kemudian yang 11, khabaru kana wa akhwatuha. Ma'rufin sudah kita lewati. Khabaru kana wa akhwatiha. Nahu kana Muhammadun tajiran, tajiran mansub oleh khabar kana. Yang ke-12, ismu inna wa akhwatiha. Isim inna dan saudari-saudari perempuannya. Ma'ruf juga. Nahu inna Muhammadan talibun, Muhammadan syahidnya. At-tabi' mansub sama persis seperti at-tabi' marfu', cuman bedanya ini mansub. Na'tu al-'atfu wat tawkid wal badal. An-na'tu wal 'atfu wat tawkid wal badal. Pembahasan yang kita lewati, definisinya masing-masing, tinggal contohnya ini. Yang na'at ra'aitu Muhammadan al-'aqila. Mansub, ma'rifah, al-'ataf. Ra'aitu Muhammadan wa Zaidan, mansub. Nah, at-tawkid ra'aitu Muhammadan nafsahu, mansub, ya enggak? Nafsahu mansub kan? Ewa. Al-badal akaltul khubza sulusahu. Akaltul khubza sulusahu. Mansub. Mahum soal ini. Jadi ini globalnya pembahasan yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini yaitu mengenai al-asma' al-mansubah, isim-isim mansub secara global. Ada rinciannya insyaallah taala satu persatu pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.